Silmi Karim. Selain Direktur Utama PT Krakatau Steel, dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad, Direktur Utama PT Barata Indonesia, dan juga sebagai Komisaris PT PAL Indonesia. Silmi Karim menempuh pendidikan di Trisakti, S2 di Magister Ekonomi Universitas Indonesia, dan mengikuti berbagai sertifikasi di bidang kepemimpinan, keamanan dan pertahanan di Georgetown University, NATO School, Harvard Kennedy School of Government University, dan juga Naval Postgraduate School. Berbagai macam penghargaan yang pernah diterimanya antara lain The Best CEO in Change Leadership dari Anugerah BUMN, juga Business Person of the Year tahun 2021 dari Fortune Indonesia. Ingin tahu bagaimana seorang Silmi Karim dijuluki sebagai Dirut BUMN sakit, dan juga bagaimana dia menjalankan strategi hingga menjadi pemimpin yang sukses? Kita nonton video podcast berikut ini. Menteri BUMN atau Menteri Pertahanan? Menteri BUMN. Saya tidak pernah minta menjadi Dirut Pindad. Ya. Saya tidak pernah minta menjadi Dirut KS. Kuncinya adalah memimpin orang. Ya. Kemampuan dalam memimpin orang dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Saya pun selalu tetap sampai sekarang belajar. Namanya staf ahli, berarti dia harus ahli. Nah, namanya ahli dia harus belajar. Apakah Anda mengerti cara membuat senjata? Ya kan? Orang yang panik itu langsung bilang saya mengerti, Pak. Saya bilang enggak. Kalau salah mulu tuh gimana? Salah mulu salah pilih. Ya kan? Setiap keputusan itu harus diambil terus-menerus konsisten. Jangan jahat sama orang. Ya, kalau dalam Islam itu zolim, makanya nggak bisa gitu. Bahwa networking itu dibangun dalam sekejap, nggak bisa. Sekarang pemimpin yang baik adalah bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi banyak. Kenapa saya masuk ke sektor publik? Karena supaya saya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Saya belajar sama ayah saya itu bagaimana dia memperlakukan ibunya dengan luar biasa. Apa artinya sukses? Kalau kita tidak memuliakan orang tua. Betul. Dan memuliakan orang tua itu juga akan membawa kebaikan buat kita, dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dalam podcast MHM, dan kali ini bintang tamu kita sangat luar biasa. Kita kedatangan seorang direktur di salah satu BUMN atau Direktur Utama PT Krakatau Steel. Please welcome Bang Silmi Karim. Saya manggilnya Bang ya, Bang ya. Siap. Terima kasih Bang sudah datang ke MHM Podcast. Dan sebelum kita mulai Bang, itu ada namanya quick test. Jadi A atau B, jawab A, pilih salah satu. Hasilnya gitu. Hasilnya nilai nanti. Bang Silmi Karim, pendidikan atau pengalaman? Pengalaman. Ekonomi atau politik? Ekonomi. Kuliah dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Luar negeri. Terakhir, Menteri BUMN atau Menteri Pertahanan? Menteri BUMN. Salah satu Bang. Pertahanan. Oke. Bang Silmi, boleh ceritain nggak masa kecilnya di mana, sekolah di mana, SD, SMP, SMA? Kuliah saya tahu Trisakti kan, ketua IKA Sakti kemarin ya baru terpilih. Boleh ceritain masa kecilnya, sekolah dan sampai saat ini. Oke, saya lahir di Jawa Tengah di Tegal, ya. Terus kemudian saya kecil di Bali, itu ada satu mungkin namanya kabupaten ya, Kelungkung. Kelungkung, oh iya. Ya, desanya itu saya ingat Banjarangkan. Ya, terus kemudian
Setelah itu pindah ke Jakarta, ya, terus kemudian perjalanan sekolah, ya, SD, SMP, SMA di Jakarta dan seterusnya sampai saya mulai berkarir, ya, dan kemudian sampai saat ini. Ya kalau waktu bertugas ya pindah-pindah ya, pindah-pindah. Terus kemudian juga pendidikan kan juga saya pindah-pindah juga, ya, seperti dalam dan luar negeri. Berarti apa namanya, SD udah di Jakarta berarti hanya kecil aja di Kelungkung itu umur 5 tahun gitu ya, pindah ya, ke Jakarta. Oke. Kemudian pada saat memulai karirnya itu, belum banyak terekspos nih seorang Ridwan Karim. Memulai karirnya kalau yang saya lihat di sini kan dimulai dari BKPM atau Enggak pernah juga profesional di tempat Iya. sebelumnya setelah lulus kuliah mungkin. Kalau BKPM itu kan baru 2009 kalau nggak salah, ya kan. Kalau saya lulus 97, ya kan, start 2009 kan nganggur 12 tahun kan, nggak gitu ya. Iya. Jadi saya mulai dengan kalau dibilang mulai bekerja itu saya bikin satu usaha bareng teman-teman waktu saya kuliah. Ya, jadi pengusaha dulu ya Bang ya? Jadi waktu kuliah bikin perusahaan advertising, ya, terus kemudian bikin perusahaan supplier, kontraktor, terus kemudian bikin perusahaan transportasi logistik, ya, terus kemudian bikin perusahaan properti, ya, sampai kemudian ada di F&B dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga karena saya melakukan partnership dengan salah satu perusahaan distribusi paling besar lah di Indonesia, ya, itu Tiga Raksa Satria Tbk, ya, kemudian saya menjadi dirut di grup itu, ya, terus kemudian itu tahun 2000, ya, jadi dari situ kemudian 2004, ya, saya memutuskan untuk meninggalkan dunia swasta, ingin ke dunia birokrasi. 2004 tuh ya? 2004, di mana saya di 2006 itu masuk dalam satu inisiatif pemerintah untuk melakukan transformasi atas bisnis yang dimiliki oleh TNI. Jadi TSTB namanya, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI. Oh iya. Nah, kemudian dari situ diangkat melalui Kepres, saya menjadi anggota Tim Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI tahun 2008. Ya, terus kemudian di 2009 saya diminta stay karena tugasnya selesai di 2009 sebagai kan amanat undang-undang TNI tahun 2004, ya, itu dalam 5 tahun TNI itu harus menyerahkan bisnisnya. Jadi intinya tidak boleh berbisnis. Nah, dari situ saya yang ditugaskan untuk melakukan pengalihan dan itu melalui Kepres. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu asal muasalnya gitu. Menteri pada saat itu, ya, melalui
Sekjen Kemhan minta saya untuk stay di Kementerian Pertahanan karena alasannya satu, jarang sipil yang mengerti militer. Dan kemudian jarang sipil yang bisa diterima di lingkungan militer. Nah, saya dianggap memenuhi kriteria itu. Tapi waktu itu saya bilang bahwa saya tidak punya pendidikan militer. Karena ketika saya join di tim supervisi bisnis TNI dan tim PAB TNI itu 2006 terus kemudian 2008, jadi 2006 sampai 2009 saya menangani bisnis-bisnis yang dimiliki oleh TNI melalui yayasan dan melalui koperasi saat itu. Nah, itu kemudian kan karena itu amanat undang-undang dan dianggap selesai, sukses, ya itu semacam apresiasi. Nah, dari situ kemudian saya dihadiahi oleh Menteri Pertahanan itu sekolah di Georgetown. Georgetown. Menteri Pertahanan saat itu Pak Yuwono Sudarsono. Nah, kemudian waktu saya diminta untuk bergabung, ya ketika saya menyampaikan bahwa saya tidak ada latar belakang militer maupun pendidikan militer, waktu itu disampaikan gampang, itu nanti bisa sambil jalan. Nah, oleh sebab itu memang dari 2010 sampai 2014 saya banyak menghabiskan waktu di luar negeri karena saya sekolah di NATO School itu Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO kalau orang suka kemiliteran pasti ngerti NATO itu Eropa dan Amerika anggotanya. Itu pakai referensi dari Kemenhan atau Dephan pada saat itu? Ya otomatis. Ini kan bukan sekolah umum Terus kemudian saya juga ambil Defense Management di US Navy di Monterey, itu ada NPS, Naval Postgraduate School. Nah, itu saya juga ambil. Terus saya juga ambil pendidikan pertahanan security di Jerman, pendidikan intelijen di Jerman. Terus kemudian di Harvard Kennedy School itu mengenai security and defense. Nah, dan beberapa pendidikan lain yang hubungannya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam hal kemiliteran, defense, khususnya dalam hal kebijakan. Nah, dari situ kemudian ditugaskan untuk salah satunya selain sebagai waktu itu ada tim pakar manajemen pertahanan, kemudian saya menangani komite kebijakan industri pertahanan, sampai kemudian saya diminta untuk menangani Pindad, dan seterusnya sampai sekarang di Direktur Utama Krakatau Steel. Nah, kemudian kalau kita bicara BKPM, ya memang waktu itu sebagai staf khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu sampai 2011 kalau nggak salah, atau 2012 gitu. Nah, jadi terus kemudian juga di institusi lain seperti di Badan Intelijen Negara, dan juga kalau di BUMN lain saya sempat waktu itu jadi komisaris di PT PAL, kemudian kalau di perusahaan PMA ada beberapa yang saya sudah
mungkin ada berapa 8 ya perusahaan multinasional yang pernah saya singgah gitu ya. Dan ya saya beruntung bahwa tidak banyak orang bisa mendapatkan kesempatan di birokrasi, pemerintahan, ya, kemudian di pertahanan, di dunia intelijen, ya, sampai kepada sektor swasta, multinasional dan juga BUMN, gitu. Jadi istilahnya kalau orang sekolah gitu, sertifikat saya lengkap lah, ya, lengkap bukan karena hebat, tetapi lebih karena kesempatannya itu dibuka. Gitu. Ya, kesempatannya dibuka ya juga karena mungkin perjalanan ya, dan juga track record maupun juga apa yang saya bangun dan itu menjadi referensi. Nah, jadi kadang-kadang tuh kalau kita kembalikan kepada diri kita gitu ya, sebagai manusia itu kan kita menjalani ya satu kehidupan gitu. Kita punya cita-cita ya, tetapi kan semua itu tergantung daripada Yang Maha Kuasa memberikan kesempatan. Saya relatif mengalir ya. Saya tidak pernah minta menjadi dirut Pindad ya. Saya tidak pernah minta menjadi dirut KS. Saya tidak pernah minta bertugas di BIN. Tidak pernah bertugas di Kementerian Pertahanan. Tidak pernah minta bertugas dimanapun. Bahkan yang saya minta malah nggak dikasih. Yang minta apa tuh? Itu ada lah. Saya ditawarin ya, bukan minta. Suruh pilih, ya kan? Ditanya mau kemana, saya jawab dan tidak dikasih. Ya udah, itu adalah buat saya fine aja, ya kan? Ditanya ya saya jawab, tapi saya tidak pernah meminta, apalagi mengolah, gitu. Karena bukan tipikal saya mengolah. Ya, yang terakhir juga ke imigrasi juga saya tidak minta. Itu. Bang, tadi kan abang bilang pertahanan pernah, ya kan? Militer, intelijen, bidangnya itu kan berbeda-beda tuh bang. Sekarang baja, dulu BKPN investasi. Gimana sih cara mempelajari keahlian di bidang-bidang yang berbeda dan itu kan perlu skill khusus gitu kan bang. Dan gak banyak orang kayak gitu. Jadi ada, kalau dalam posisi leadership, ya maksudnya posisi yang pengambil keputusan, sebenarnya tidak banyak beda, karena kuncinya adalah memimpin orang, ya, kemampuan dalam memimpin orang dan kemampuan dalam mengambil keputusan, ya. Decision maker ya. Iya, decision making proses itu adalah suatu skill, ya, nggak semua orang punya. Jadi jangan sampai ada orang merasa bisa, gitu, tidak, gitu. Anda tidak bisa, Anda perlu proses. Gitu. Jadi jangan pernah merasa bisa. Saya pun selalu tetap sampai sekarang belajar. Gitu. Jadi belajar dalam arti, oke, ada kejadian ini, ambil keputusannya ini, hasilnya kurang maksimal, artinya harus mengambil keputusan lagi ini, dan terus itu dinamis. Jadi jangan pernah bilang bahwa saya hebat, Anda hebat, saya buruk, Anda buruk, ya nggak bisa, gitu. Jadi ini adalah satu proses. Nah, kemudian dalam hal kita melihat bidangnya berbeda, ya kan, tugasnya kan kita supaya anak buah kita kerja optimal. Kan kita nggak mungkin jadi dirut KS gitu. Apakah saya harus ngerti baja, proses membikin baja? Ya ngerti boleh gitu, tapi ahli saya rasa ada yang lebih ahli, yang memang sekolahnya metalurgis, kemudian penelitiannya itu dan seterusnya ya. Nah, ketika saya
sebagai staf ahli. Iya. Nah di situ saya harus punya skill. Iya, iya. Makanya saya sekolah. Oke. Gitu. Nah, jadi harus dibedakan. Ada yang memang skill harus dimiliki karena satu keahlian, ya kan? Namanya staf ahli. Berarti dia harus ahli. Nah, namanya ahli dia harus belajar. Gitu. Kalau posisi leader, dirut atau apa segala macam, itu lebih kepada kebanyakan soft skill-nya. Ya. Terus kemudian juga bagaimana kecepatan kita dalam merespon satu masalah atau merespon satu peluang. Ya. Karena kan sebenarnya yang berbeda itu dari sisi ketika kita sekolah dan ketika kita bekerja sebagai profesional. Kalau sekolah soalnya dikasih guru. Kalau kita bekerja soalnya itu ya yang kita tangkap sendiri, kita hadapi. Nah, kecermatan seorang pimpinan dalam melihat soal atau menangkap persoalan, karena soalnya ada diambil gitu, ini soal ini. Jadi dia mau kerjakan atau tidak gitu, itu kan tergantung daripada leadernya. Ya kan, nah ini orang yang suka salah gitu. Nah, ada orang yang menghindari masalah, ya nggak cocok jadi leader gitu. Jadi jangan mimpi. Dan Tuhan tuh adil, gitu ya. Tuhan adil itu adalah setiap manusia itu udah dikasih keahlian, ya nggak usah maksain, gitu kan. Jangan dipikir semua terus kemudian digampangkan, gitu. Tidak, memang kita tidak boleh menyulitkan, tetapi juga tidak boleh menggampangkan, gitu. Nah, itu hal-hal yang saya rasa mesti kita pahami, ya. Jadi waktu kayak misalnya jadi dirut Pindad sendiri, saya ditanya itu waktu namanya fit and proper test, gitu. Apakah Anda mengerti cara membuat senjata? Ya kan? Orang yang panik itu langsung bilang saya mengerti, Pak. Saya bilang enggak, saya tidak mengerti. Jawabannya enggak waktu itu? Saya jawabnya tidak. Itu kan harus bohong. Nggak pernah minta juga. Mau ditunjuk jadi dirut Pindad, gitu kan? Terus kemudian saya jawab, tapi saya bisa memastikan bahwa anak buah saya bekerja dengan baik sehingga menghasilkan, ya, barang yang baik juga, produk yang baik juga, gitu. Jadi memang apa namanya, ya kita nggak perlu bohong gitu, ya, nggak perlu bohong, emang nggak tahu, gitu kan, jangan sok tahu, gitu. Tetapi ya tentu karena kita sebagai pimpinan di situ ya kita harus tahu lah, ngerti, gitu ya, prosesnya A sampai Z, bagaimana bisa melakukan efisiensi kalau nggak paham, betul, ya kan? Ada titik-titik di mana kita harus paham itu, tetapi tidak harus paham semua, ya. Kemudian yang penting adalah kita bisa mengambil keputusan. Yang penting kita bisa mengambil opportunity. Kalau dia tidak tahu, ya, tidak ngerti, ya nggak akan bisa. Yang dikerjain apa dia nggak tahu. Berarti gitu, learning lagi dong, belajar lagi dong. Iya, tapi kan itu cepat ya. Nah, dan apa namanya? Nah itu juga inilah cara. Di KS anak perusahaan 60. Jadi bukan hanya belajar steel, belajar pelabuhan, belajar pembangkit listrik, belajar logistik, belajar, karena ada perusahaannya semua gitu di situ. Yang saya harus optimalkan supaya KS bisa turn around, bisa menghasilkan keuntungan, gitu. Terus kemudian dari sisi proses juga kita harus ngerti mana-mana yang kita mau lakukan efisiensi, jangan sampai salah penggal, ya kan? Wah kita harus efisien nih, hilangin orang sekian gitu, ya kawur, ya harus pelajarin, gitu. Oh oke, gitu kan? Gitu. Dan juga apa namanya? Bekerja itu kan juga kita harus membangun tim. Gitu kan, kita kan bukan Superman, masa apa namanya kita bisa semuanya, ya kan, kita mengoptimalkan bagaimana orkestra ini bisa jalan bisa baik, bisa irama musiknya bagus, gitu kan, sebagai konduktor musik gitu kan, atau koki, ya itu kan harus meramu racikan makanannya, ada bahannya sama, kokinya beda, hasilnya beda, gitu. Nggak bisa kemudian kalau misalnya dirutnya si A hasilnya
bagus, terus pas lagi jelek, oh ini mungkin ada yang nggak beres gitu. Ya habisnya saya emang kokinya beda kok, gitu kan. Masa mencerna gitu aja susah. Ya kalau nggak ada yang ahli dong, maksudnya dalam makanan semua laku semua, kan nggak ada restoran yang laku, ada restoran yang nggak laku, sama aja perusahaan juga begitu. Ya, ada ya perusahaan yang untung, ada yang rugi, gitu. Nah begitu, kurang lebih ya analoginya untuk mempermudah kita semua memahami, gitu kan. Saya menangkapnya berarti tadi adalah membuat keputusan ya kan, dengan cepat dan inovasi begitu ya. Gimana kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk suatu perusahaan gitu, secara cepat. Oke, jadi dan tepat. Begini, karena pengalaman proses ya kan ditempa, otomatis kan kita udah tahu prinsip-prinsipnya, ya kan. Dan kita tidak perlu mengulang, gitu, kesalahan yang dilakukan sebelumnya, gitu. Kan gini juga, ada prinsip juga, ya, bahwa tidak mungkin kita cuman hanya berharap hasil dengan melakukan hal yang sama, gitu. Itu kan nggak mungkin. Jadi, ya kan, pasti harus ada improvisasi. Nah kemudian, ya, ketika kita mau ngambil keputusan cepat, berarti kan kita harus mapping masalahnya apa, ya, masalahnya apa, terus kemudian dari situ kita lihat resiko terkecilnya apa. Nggak bisa zero, nggak bisa. Makanya kan ada ilmu risk management, ya. Jadi saya selalu juga kadang-kadang pakai ilmu perang. Kalau ilmu perang itu kan ketika berperang itu kita lihat kira-kira berapa korban kita, gitu kan. Nah kita pilih strategi yang damage-nya paling kecil terhadap pasukan kita. Nah dalam konteks perusahaan kita lihat kira-kira yang paling kecil dampaknya apa. Dampak jelek ya, dampak bagus sudah pasti lah, ya kan. Kan kita cari dampak bagus, tapi kan kita nggak bisa hanya lihat sisi bagusnya aja, tetapi pasti nanti ada damage-nya. Dan kebanyakan keputusan itu akan membuat tidak happy orang, gitu. Nah kita lihat yang nggak happy berapa, gitu. Nah kalau kita tidak bisa bikin orang tidak happy, jangan jadi pemimpin. Jadi harus bikin happy. Bukan, maksud saya gini, kan ada orang yang pingin bikin happy semua orang. Oh ya, itu nggak bisa juga. Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi kalau orang hanya bisa cuman bikin senang orang, jangan jadi pemimpin. Gitu. Tetapi kita harus memilih keputusan yang banyak manfaatnya buat semakin banyak orang, gitu. Tapi nggak bisa. Nah itu akan mempengaruhi kecepatan, gitu. Nah nanti kan ada apa namanya, ada dampak buruknya. Nah kita pikirkan bagaimana mengurangi dampak buruk, itu. Makanya sehingga cepat, gitu. Jangan kemudian disimpan lama, ya tidak diambil keputusan, kacau. Ya akhirnya masalah yang tadinya kecil bisa jadi besar. Makanya saya kalau ada masalah, saya tidak akan pernah marah. Kenapa? Kalau kita marah, ini kan mereka anggota tim ini kan learning, ya. Oh, supaya nggak marah kita umpetin itu masalahnya. Nah, ketika masalah itu meledak, jadi makin besar, udah susah diobatin, gitu. Jadi nggak mudah juga. Gitu loh. Bagaimana kita melatih tim kita, bagaimana kita membawa suasana itu positif, gitu ya. Gampang ngomong positif, gampang, gitu. Jadi ada apa namanya, ya semacam interview saya, gitu ya. Saya menyampaikan positif, tetapi juga apa namanya, menjaga ritme agar supaya mindsetnya itu positif, gitu ya. Itu gak gampang, gitu. Makanya sekarang saya ulang-ulang saya ngomong, gitu. Karena kecenderungan orang itu negatif, gitu. Mikir itu dari sisi jeleknya aja, ya kan. Mikir kesalahannya aja, gitu ya. Gak lihat sisi positif ya. Gak lihat sisi positifnya, capek, gitu. Orang kan diciptakan oleh Tuhan itu kan dengan kelebihan dan kekurangannya, gitu. Nah kita fokus aja sama kelebihannya, gitu. Jangan kita acak-acak, gitu. Ya. Dan dalam menjalankan satu apa namanya
kepemimpinan gitu ya, itu tentu kita juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mungkin ya bisa juga berdampak negatif. Tetapi bagaimana kita menyikapi negatif itu agar bisa kembali positif gitu. Kayak masalah ya. Jangan kita selalu lihat masalah itu selalu negatif. Bahkan itu kadang-kadang ada opportunity, ada challenge gitu di situ. Speaking about negatif and positif, dan tadi Bang Silmi juga cerita tentang Krakatau Steel. Bisa ceritain nggak waktu Krakatau Steel posisinya kan negatif ya, minus 35T kalau nggak salah. Utangnya. Iya, utangnya. Menjadi untung 1T dalam jangka waktu setahun kalau nggak salah ya, pada saat Bang Silmi sudah menjadi dirut. Nah, pilihan antara restrukturisasi utang, restruk SDM, dan restruk bisnis, pilihan pertama mana yang waktu itu untuk Bang Silmi ambil keputusan ini yang harus direstruk terlebih dahulu? Saya selalu menjalankan semua bersamaan. Kita nggak bisa menjalankan sesuatu itu seri, itu nggak bisa. Gitu. Memang harus dibutuhkan satu kemampuan multitasking, sehingga kemampuan multitasking inilah yang membuat semua itu bisa berjalan secara paralel. Bahwa ada prioritas-prioritas, iya. Gitu. Kan energi kita kan terbatas, ya kan? Ya, paralel bukan berarti semua dikerjakan. Kita mulai yang mudah dulu, sama yang prinsip atau dampaknya itu Paretonya besar, gitu kan? Sehingga kelihatan, gitu. Nah ini saya selalu ngomong bahwa sebagai pimpinan itu kan perlu ada juga membangun trust, gitu kan? Bukan trust di luar aja, shareholder atau siapapun gitu, tapi trust di internal itu penting. Bagaimana tim kita yakin bahwa dengan kepemimpinan kita akan sukses, gitu. Itu penting. Nah untuk itu ya beresin aja. Yang udah kan setelah kita masuk kita udah tahu nih ada 100 masalah, ya beresin aja. Mana yang mudah dulu diberesin, mana yang bisa diambil keputusan, ambil keputusan. Gitu. Sehingga ada satu suatu hasil gitu ya, sehingga trust itu terbangun. Gitu. Ya, jadi jangan kita membuat satu organisasi itu dengan ketakutan. Ya. Jangan kita bikin suasana itu suasana yang mencekam gitu. Mungkin dalam satu waktu tertentu sukses. Mungkin dalam satu kebutuhan itu cepat gitu, tetapi tidak sustain. Makanya kita kalau bekerja atau ada amanah gitu ya, kita harus berpikir dua hal ya. Consistency, ya komitmen and consistent. Ya kan? Komitmen ada, tidak konsisten, ya. Percuma. Ya. Komitmen ada, ya, tidak konsisten, artinya tidak sustain. Nah kalau tidak sustain, ya bagaimana kinerjanya bisa bagus? Gitu. Nah itu yang saya selalu juga sampaikan gitu, bahwa kita ya kalau sudah mengambil satu langkah harus dipastikan sustainability-nya gitu. Jangan angin-anginan, jangan juga kemudian gampang berubah gitu ya. Kecuali memang kita sadari bahwa yang kita ambil itu salah, biasa. Salah juga jangan dianggap suatu hal yang dibesar-besarkan, luar biasa. Namanya salah itu biasa. Jadi kadang-kadang kita membiarkan juga kok. Maksudnya bahwa karena kita mau jadi petinju, ya, bagaimana nggak bisa kena pukul? Nggak mungkin kan? Pasti kena pukul kan? Mau jadi petarung, pengen bersih gitu, ya jangan jadi petarung. Gitu. Nah, hal itulah yang kadang-kadang ya udah, gitu. Ya biarkanlah kita ditonjok, nggak usah khawatir kena tonjok, biasa aja. Gitu. Kita bisa balas, ya kan? Terus kemudian akhirnya kita belajar, ditonjok tuh sakit, artinya jangan sampai kena tonjok. Iya gitu. Bisa juga. Ya kalau kan? jadi petinju ya kan? Iya kan? Tetapi kan nggak mungkin 100% enggak. Iya. Makanya saya anak buah saya misalnya bikin salah, ya biarin.
gitu, nggak apa-apa, kita kasih tahu, gitu. Kadang-kadang memang ya udah bagus. Kalau salah mulu tuh gimana? Salah mulu salah pilih. Karena ada gini, kalau salah pertama itu wajar, masih ya dimaafkan kan? ya. Ya kan? Kalau salah 2 kali itu anak buah yang salah, ya, betul kan? Kalau 3 kali salah, yang salah bosnya. Kenapa? Kok bisa itu anak ada di situ? Bukan salah rekrut. Iya, the right man in the right position jadi ya. Bukan itu salah ya. Jadi salah itu ya, salah pertama itu adalah wajar. Salah 2 kali salah, yaitu salah anak buah, ya kan? Ya, yang ketiga salah ya salah bosnya. Iya. Bang, abang kan pernah mendapatkan penghargaan The Best CEO in Change Leadership ya kan? Itu dalam hal berhasil melakukan perubahan besar dalam membenahi perusahaan. Dalam hal ini KS ya kalau nggak salah. Emang perubahan-perubahan besar apa sih bang yang abang lakukan? Banyak, nggak cukup. Tetapi ya kita lihat faktanya aja. Dari yang tadi saya bilang minus jadi plus itu ya. Kita lihat faktanya, itu perusahaan tadinya 8 tahun rugi. 8 berturut-turut. Terus kemudian jadi untung 3 tahun berturut-turut. Terus kemudian peningkatan dari volume penjualan itu meningkatnya itu drastis. Ya. Kalau tidak salah kita masuk ke 30 besar Fortune 100 Indonesia. Ya, omset kita itu sekitar 32 triliun. Waktu saya join itu masih di bawah 20 triliun. Ya kan? Nah, itu kan pencapaian. Terus kemudian juga EBITDA-nya dari negatif jadi positif. Ya, bukan hanya untung tapi juga dari sisi EBITDA. Ya, terus kemudian dari sisi banyak hal lah. Ya, jadi dari situ kan ya fakta aja. Kalau gitu. abang menjalaninya itu melihat data atau intuisi itu banyak kan untuk mengambil keputusan. Begini, data itu penting ya. Tapi kan data itu jangan artinya kita tuh ngelihat data itu karena hanya pas lagi ngambil keputusan saja, ya kan? Data itu harus ada di kepala kita sehingga kita tahu gitu ya. Jadi kalau ngambil keputusan itu kombinasi antara data dan intuisi. Kita juga nggak bisa tebak-tebakan 100%, ya kan? Jadi kalau saya sih Di-combine ya berarti. harus ada kombinasi gitu. Kita nggak bisa punya data kan kayak orang buta. Gitu. Posisi kita ada di mana. Tetapi dalam mengambil satu keputusan pakai data aja tidak cukup, gitu. Ya. That's why makanya abang dijuluki dirut spesialis BUMN sakit. Iya. Tanggapan nih bang? Ya karena tugasnya ngobatin. Dokternya BUMN nih berarti. Sakit suruh sembuh, ya kan. Tapi ya kadang-kadang kan pasiennya ada yang masih rawat inap, ada yang rawat jalan, ya kan. Nah harusnya kan obatnya terus diminum. Iya. Nah kadang-kadang obatnya nggak terus diminum. Gitu. Lupa diminum gitu. Udah sakit lagi. Misalnya Iya. Jadi harus juga jaga ini dong. Orang untuk sehat itu kan juga harus jaga. Betul. Olahraga teratur, Betul. ya kan. Makan teratur, ya, yang sehat. Strateginya apa bang untuk menyehatkan gitu? BUMN maupun perusahaan swasta lah. Iya sama ya, perusahaan swasta, BUMN atau apa. Ya menyehatkan. Strateginya. Ya sebenarnya kan gini, ya kan. Setiap perusahaan ada penjualan. Iya. Ada biaya. Iya. Untuk untung kan berarti tingkatkan penjualannya atau bikin efisien kan? Iya. Ya udah. Itu sesederhananya itu, ya. Terus kemudian supaya peningkatan penjualan lihat memungkinkan nggak? Kalau penjualan ini dinaikkan, biayanya ikut naik nggak? Gitu kan? Nggak bisa kita cuma ngobatin penjualannya, biayanya nggak diobatin. Makanya saya bilang harus paralel, gitu. Nah dari situ pilih yang dampaknya paling besar, gitu, terhadap potensi untuk ngambil keuntungan, gitu. Jadi ngambil keputusan ini dampaknya berapa? Dampaknya kecil, ya udah nggak usah. Apalagi kalau misalnya bukan resiko apa, bisa ada negatif efeknya. Ya udah pilih
yang dampaknya paling kecil dulu. Gitu. Setiap keputusan itu harus diambil terus-menerus konsisten. Nggak bisa istilahnya kayak apa ya, angin-anginan. Hari ini ambil keputusan yang drastis gitu, nggak bisa. Saya selalu mengambil keputusan itu sustain ya. Lebih bagus berkali-kali ya dibandingin satu mengagetkan terus hilang. Gitu. Kan kita pengen membangun satu sustainability. Nah, membangun sustainability kan artinya juga kita harus telaten melakukan perubahan. Gitu. Nah, itu yang banyak juga kurang endurance ya untuk kemudian kita menjalankan itu dengan baik. Sehingga akhirnya keburu lelah. Jadi kalau misalnya kan tadi penjualan dengan biaya gitu ya. Berarti kalau misalnya penjualan yang nggak achieve target dalam waktu tertentu, berarti kita harus strategi. Bukan, ngelihatnya jangan masalah achieve target is lain hal. Ya. Yang terpenting kan dalam hal melakukan turnaround perusahaan, EBITDA harus positif. Ya. Perusahaannya harus untung. Itu dulu. Ya, masalah target itu kadang-kadang kita kurangin penjualan juga nggak apa-apa kok. Ngapain misalnya jual A tapi rugi. Kayak saya nutup pabrik biasa juga gitu. Ngapain kita jalanin pabrik ini terus kemudian jadi rugi? Ngapain, tutup aja. Gitu. Jadi jangan jangan kita terpaku kepada satu parameter aja. Gitu. Termasuk juga dalam kita menentukan target-target ke anak buah gitu ya. Ya pokoknya intinya kalau saya lebih baik untung seperak gitu ya daripada istilahnya kita kejar omset banting-banting harga gitu ya. Terus kemudian nggak ada dagingnya, tinggal tulang, ngapain? Gitu. Oke, kita kuasai dulu market share. Wah, saya nggak penganut itu. Gitu. Harus sehat dulu, ya, baru beraksi yang lain. Jangan fokus ke sesuatu hal yang masih kemudian hasilnya nggak kelihatan. Gitu. Market share bagus, saya juga tidak anti terhadap penguasaan market share. Tetapi market share dengan kita bertempur mati-matian kemudian akhirnya malah rugi juga nggak ada gunanya. Baik Bang, saya juga membaca satu berita. Abang bilang bahwa sukses Abang yang miliki sekarang adalah berkat modal sosial dan bukan finansial. Bisa diceritakan ya tuh Bang? Oke. Jadi saya memang membagi dua, financial capital sama social capital. Jadi financial capital itu ada batasnya, apalagi kalau kita berdasarkan kemampuan kita sendiri, ya kan. Nah, social capital itu akan membuat kita menjadi tidak terbatas, ya. Jadi apa yang kita lakukan, ya, kebaikan kita, ya, terhadap relasi kita, terus budi baik kita kepada banyak orang, ya. Itu akan membuat kita itu kaya dalam konteks sosial. Nah, kekayaan sosial ini ya, itu akan kelihatan ketika kita lagi susah atau kita membutuhkan. Itu pertolongan akan datang, gitu. Akan datang udah, gitu. Jadi dan saya selalu juga mengingatkan, gitu ya. Dengan kita menanam kebaikan itu, ya, itu Tuhan tidak akan tidur untuk membalas itu. Ya. Dan makanya saya juga kemudian ke tim saya, kalian jangan berbuat baik ketika ada saya. Maksudnya berbuat baik itu dalam arti maksudnya bekerja maksimal gitu ketika ada saya gitu, kelihatan kerja. Gitu. Jangan. Saya bukan penegak hukum, bukan polisi, ya kan? Jadi bekerja ketika saya juga tidak ada gitu, karena tidak
hanya sekedar kita membangun satu tim yang kuat saja, tetapi juga bagaimana kita bisa membuat ada satu perubahan di dalam culture-nya gitu. Yang itu yang juga penting buat kita untuk lakukan perubahan sehingga didapat juga perubahan yang permanen. Contohnya bang, yang abang bilang sehingga feedback pada saat abang jatuh tadi misalnya gitu. Ada contoh? Ya contoh gini misalnya, ya kan? Yang abang alami nih gitu. Kayak misalnya berorganisasi. Iya. Selalu orang berpikir misalnya apa untungnya berorganisasi? Hilang waktu, ya, hilang uang, gitu kan? Oke. Kalau itu dilakukan secara ikhlas, ya, itu akan menjadi amal kita. Nah, ketika itu menjadi amal kita, ya, karena kita ikhlas nih, tidak apa, dan kita baik, helpful, ya, itu indirectly, ya, itu ya saya nggak bawa Tuhan dulu deh, ya. Orang tuh akan melihat, ya, bahwa ini orang oke nih, gitu, ya. Ini orang berbuat tanpa pamrih. Ya. Networking is also social capital. Tapi bukan networking asal kenal, tapi kan harus dibangun juga. Gitu. Kebaikannya harus dibangun. Gitu. Nah itulah sosial. Ya. Nah financial capital, kalau social capital teman kita banyak, kita lagi membutuhkan, dia bisa modalin, bisa minjemin. Ya, betul. Social capital yang baik ya bang ya. Tapi kalau kita punya financial capital aja, kita butuh lebih, nggak ada yang mau ngasih, siapa lu siapa, gitu. Nah makanya social capital itu penting, ya, terdiri dari networking, ya, terus kemudian attitude kita, ya kan, kemudian ya kita jangan jahat sama orang, ya kalau dalam Islam tuh zolim, gitu. Zolim itu juga di pekerjaan ada, dalam negosiasi gitu. Kita bantai lawan kita sampai habis gitu. Kita menang 5-0 dan kita bisa menang, nggak sustain, gitu. Orangnya kan nggak terima, sialan nih, katanya partner kok diginiin. Dia kan berpikir, gitu. Bagaimana gue membalas, bagaimana gue menghindar, bagaimana supaya gue nggak dikerjain lagi. Terus apa? Menang 5-0-nya tidak sustain. Tapi kalau misalnya kita, concern lo apa sih? Concern gue ini. Gitu. Jadi kenapa saya selalu bisa bicara dengan partner-partner luar negeri, gitu. Ya, di masa lalu itu KS punya masalah dengan partner-partner luar negeri. Gitu. Karena pinginnya menang mutlak terus. Negosiasi dong berarti. Iya, tapi nggak ketemu. Buat apa? Tapi maksudnya Bang Silmi masuk dengan good negotiable gitu. Ya, saya bilang kepentingan saya ini. Kepentingan kamu apa? Ini saya bisa kasih. Ya, kamu bisa kasih saya ini nggak? Atau ini saya nggak bisa kasih. Ada nggak gantinya yang lain? Jadi kompromi dong. Kan nggak mungkin kemudian orang terus kemudian disuruh pulang rugi gitu kan nggak mungkin. Gitu. Emang siapa bapak kita? Bukan siapa pun terus kemudian mau rugi gitu kan nggak mungkin. Gitu. Nah itu yang banyak kita itu gagal dalam negosiasi. Ya. Jadi karena kita tuh pinginnya menang sendiri. Kemudian gagal negosiasi itu adalah juga konteksnya adalah sustain. Saya sering menggunakan kata sustain karena buat saya kesinambungan itu penting. Betul. Jadi saya pun kalau masuk ke suatu tempat, jangan salah, saya tidak mengganti, saya tidak bawa orang. Gitu. Iya dong. Ngapain? Tapi staf ahlinya yang lama juga, maksudnya nggak bawa? Bawa aja sendiri. Lone Ranger nggak ada masalah kan. Jadi langsung masuk sendiri nih gitu bang. Jagoan lah ngapain harus, ya kan? Gitu. Kalau rame-rame keroyokan dong. Gitu. Sendiri aja, gitu. Nah, pas lagi sendiri, gitu kan? Ya, kita lihat kan kita bisa mapping, gitu semuanya dan bisa kok, itu nggak suatu hal yang rumit-rumit amat gitu. Benar. Ya kan? Dan social capital itu di artikel itu 25 tahun menabung social capital. Bang Silmi bilang.
Nah, yang itu networking dan lain tadi itu. Makanya nggak bisa gitu bahwa networking itu dibangun dalam sekejap. Iya. Nggak bisa gitu. Saya bilang sama anak saya, ya, anak saya baru udah lulus terus bekerja, ya, saya bilang sama dia, kamu mau pinter kayak apa, ya, nggak punya temen, nggak punya network, percuma. Jadi lebih penting network ketimbang akademis. Network, iya dong. Gitu Jauh. Ya? Gitu ya. Jauh. Dan kemudian yang penting lagi adalah attitude. Ya. Ya. Kalau kita attitude kita tidak baik, bagaimana orang bisa nerima kita? Iya. Ya kan? Nah, balik kepada networking itu tidak bisa didapat dalam waktu singkat. Betul. Itu kayak disiram, kayak pohon disiram. Gitu. Dan kita jangan juga meninggalkan residu. Salah satunya adalah apa? Kalau misalnya janji ditepati. Sebelum misalnya kita pinjam uang. Yeah. Saya pinjam uang 10 juta. Oke. Janji sebulan. Ya. Ketika sebulan tepati. Gitu. Ya, bayar. Nah, terus kemudian apa? Kalau kita tidak bisa, kita ngomong. Jangan lari. Hadapi. Itu. Nah, itu yang kadang-kadang ya attitude juga ya. Nah, yang juga mempengaruhi kita. Nah, dalam hal masalah sukses. Nah, balik kepada networking itu juga begitu. Gitu. Jangan kemudian, makanya saya bilang gitu, nggak mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak punya senjata-senjata itu. Gitu. Mau perang masa tangan kosong. Jadi social capital is more important than financial capital. Sangat. Networking lebih penting dari akademis. Yes. Sampai bilang ke anaknya juga ya. Oh iya. Abang Silmi kan juga ikut banyak organisasi sama nih sama-sama. Social capital. Social capital ya. HIPMI, KDCCI. Dulu mengatur waktunya tuh gimana bang? Ya membagi waktunya kan ya ada lah caranya supaya kan yang kita korbankan kan sebenarnya waktu-waktu yang sebenarnya tidak produktif, ya kan? Saya masih bisa olahraga setiap hari, ya kan? Pagi, 1 jam, 1,5 jam. Saya masih bisa berkomunikasi ya dengan keluarga dengan baik. Ya. Saya masih bisa belajar, ya, maksudnya membaca, ya. Masih bisa melakukan membagi waktu. Memang kalau misalnya diajak ketemu atau janjian yang memang belum prioritas saya, ya memang kadang-kadang ketunda. Tapi saya tidak pernah menolak tamu ketemu, tidak pernah, gitu. Ya. Minimum sekali, gitu. Tetapi kan juga jangan terus kemudian berkali-kali tetapi tidak ada manfaatnya. Betul, karena kan saya masih diperlukan di banyak tempat, gitu. Bukan kita sombong atau enggak, tapi saya temuin. Gak ada yang nggak saya temuin. Ya kecuali yang yang kita nggak kenal, even nggak kenal tapi alasannya jelas saya temuin. Tapi kalau misalnya udah kan WhatsApp ini kan sebebas-bebasnya umat nih, iya. semau-maunya gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang ajaib juga gitu. Ya nggak mungkin lah. Iya. Gitu kan. Termasuk saya juga penasaran. Tadi bilang 2010 sampai 2014 mengenyam pendidikan di luar negeri gitu ya. Dengan berbagai macam major gitu kan, ada intelijen, terus di defense juga. Itu di tahun yang sama atau ada yang di Jerman tadi, ada yang di US? Ya ada itu beda-beda. Itu 6 bulan, setahun gitu ya bang? Ya, ada beda-beda ya. Dan memang ya beda-beda itu kan ini udah masuk ke skill ya, keahlian gitu. Sehingga bukan istilahnya hal yang umum, yang diumumkan terus daftar gitu kan. Oh, memang itu jalur khusus lah ya. Jalur-jalur khusus semua. Tapi gitu. Maksudnya itu ya, ada yang daftar ada. In the term yang sama gitu ya. 6 bulan selesai misalnya yang intelijen, kemudian ngambil yang atau beda-beda tahunnya. Beda tahunnya. Beda-beda tahunnya. Oke. Sebagai pemimpin siapa contoh pemimpin panutan Bang Silmi? Aduh, saya kalau panutan
Saya lebih menggunakan saya belajar. Belajar. Ya, banyak yang saya belajar. Ya saya belajar dari pemimpin-pemimpin lokal, ada Bung Karno, ada Pak Harto, ya, ada Pak Beni Murdani, ya, dari pimpinan-pimpinan saya gitu ya. Saya selalu mendapatkan hal-hal positif saya ambil, ya, yang pernah jadi atasan saya gitu. Terus kemudian kalau di luar negeri ya saya ada kayak Lee Kuan Yew, ya, Mahathir, ya. Anwar Ibrahim juga saya pelajarin, saya kebetulan kenal juga, ini Perdana Menteri ya, cukup pinter dan memang dari mudanya luar biasa. Ya. Banyak juga yang istilahnya di luar lagi ya, saya belajar yang dari buku ya, saya pelajarin baik businessman maupun juga pimpinan negara ya, atau jenderal perang. Ya. Suka ya pertahanan dari dulu ya Pak? Iya, karena di situ banyak sisi leadership kan. Leadership. Gitu. Dan situasi perang itu kan situasi yang nggak enak semua. Iya. Jangan orang ngambil keputusan tuh dipikir gampang hanya ketika enak aja ya. Enak itu. Banyak keputusan itu diambil adalah keputusan-keputusan yang susah. Iya. Gitu. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik? Sekarang pemimpin yang baik adalah bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat bagi banyak. Kenapa saya masuk ke sektor publik? Ya. Karena supaya saya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Gitu. Salah satu reasonnya itu ya Pak? Yes. Yang pertama bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua? Yang kedua memberikan nilai tambah. Oke, added value ya. Yes. Baik bagi yang dipimpin maupun yang memimpin. Organisasinya, anggota organisasinya, ya, lingkungannya. Kalau abang tadi bilang ke anaknya mementingkan network ketimbang akademis, masih ada quotes nggak dari ayah kandung Bang Silmi pada Bang Silmi untuk memulai karir pada saat itu, misalnya hal-hal yang dikasih masukan dalam menjalani hidup begitu? Saya belajar sama ayah saya itu bagaimana dia memperlakukan ibunya dengan luar biasa. Dan ternyata memang di situ adalah banyak faktor keberuntungan. Gitu. Jadi saya belajar orang tua ya. Iya, ibunya. Menghormati orang tua ya. Iya. Terus kemudian bagaimana dia berdedikasi bekerja untuk keluarga, ya, maksimal gitu ya, dengan segala macam keterbatasan. Ya. Kemudian kerja keras, kegigihannya, ya. Terus banyak norma-norma juga yang saya ikuti gitu ya. Karena kan ada yang memang kayak saya ngajarin, ada yang mencontohkan gitu kan. Jadi jangan juga kita misalnya komplain gitu kan, nggak ada yang ngajarin saya, ya belajarlah sendiri gitu. Ya saya kalau diajarinnya lebih kepada hal-hal kaitan akhlak lah. Kalau sama ayah agama, saya, akhlak ya. Attitude, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya attitude. Memuliakan orang tua segala macam. Lebih dekat sama ayah apa ibu? Bang. Ya kalau hati sih dua-dua dekat. Tapi kalau komunikasi otomatis ibu ya. Ibu ya. Bang Silmi bisa ceritain ups and down dalam kehidupannya. Titik terendah dari seorang Silmi Karim sampai usia sekarang tuh di momen apa? Titik terendah. Iya. Diusir DPR? Diusir DPR? Sempet heboh kan? Well, saya ngerasanya tuh naik terus sih, jadi nggak pernah. Saya melihatnya sangat positif sih. Okay. Jadi kalau saya menghadapi satu masalah juga saya nggak terlalu sedih. Kalau saya mendapatkan satu musibah misalnya. Iya musibah saya nggak terlalu sedih, datar aja. Terus kemudian kalau misalnya nggak lebay lah gitu, mendapatkan kesenangan juga biasa-biasa aja. Nggak dapat apa yang diinginkan juga. Kalau sekarang malah saya senang kalau saya melihat orang lain happy. Gitu. Jadi kalau saya bisa
membuat orang lain happy itu malah saya lebih senang. Gitu. Ada kepuasan tersendiri gitu. Sebenarnya happiness yang apa namanya yang real itu kan itu. Gitu. Jadi makanya saya suka bingung gitu kalau ada orang tuh senang lihat orang susah ngeliat orang senang gitu. Tapi itu apa namanya tidak mudah ya. Saya pernah ada dalam satu lingkungan yang begitu. Gitu. Ya walaupun saya akhirnya tidak cocok dan memisahkan karena saya selalu berpikir, lah orang kayak teman senang kan kita harus senang dong. Kenapa? Ya mungkin dia akan bagi kesenangannya ke kita. Kenapa kita musuhin? Benar. Gitu. Ada kebencian gitu. Benar. Percaya nggak bahwa energi itu ada positif? Percaya nggak? Saya tanya sekarang. Percaya. Oke. Energi positif. Saya bilang misalnya hal yang negatif, ya. Wah, kata-kata jelek, gitu. Itu kita lemes loh. Ya. Tapi kalau kamu keren, kamu hebat, kamu jago, ya, top, pinter, ya, ganteng, pede loh. Ya. Makanya saya juga memilih informasi. Bukan saya nggak mau. Kan banyak juga berita tuh sampah. Gitu. Tapi kan untuk melewati itu, ya akhirnya saya cuma buat hiburan aja. Kalau ada yang ngomong, nah makanya saya apa namanya, ya menghindari gitu, karena itu nggak bagus. Ya. Haters, ya itu nggak bagus buat sosial media. Ya buat apa namanya, buat kita. Jadi kalau kita lagi mau bertarung, ya gitu, lebih bagus kita ada pada lingkungan yang positif, karena itu memberikan kekuatan, energi positif, energinya, gitu. Dan itu real dan saya bisa buktikan, gitu. Tapi di podcast ini susah. Tapi kalau nanti setelah podcast saya buktikan, bagaimana energi positif itu akan mempengaruhi, ya, kita dalam menghadapi banyak hal. Oke. Jadi makanya kalau sama anak itu jangan ngomong yang jelek-jelek. Kadang-kadang doa ya. Satu doa, dua itu energi. Gitu. Akhirnya apa? Dia jadi lemes. Tidak menjadi orang yang kuat, yang strong. Nah, itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau saya boleh saran ya, sama anak tuh ngomong yang positif aja. Nak, kamu ganteng sekali, gitu. Kamu baik, kamu hebat, kamu pinter. Tercantum di sini dia tuh kan nanti. Karena jadi pede dia juga kan. Ini apa, energi itu nyerap. Gitu. Nah itu yang saya rasa penting untuk kita pahamin. Betul. Gitu, supaya jangan salah. Kita siramin dengan yang baik-baik, supaya hasilnya baik. Pesan-pesan Bang untuk generasi muda sukses dalam karir dan bisnisnya. Pertama, generasi muda itu jangan gampang menyerah, ya, karena kadang-kadang kita akan mendapatkan satu keajaiban itu ketika beberapa langkah lagi itu kita lakukan, itu sudah dapat. Ya. Terus kemudian kedua, kita harus berpikir itu positif, kemudian mindsetnya positif, ya. Berpikir think big, ya. Start small ya. Mulai aja dulu ya. Do now. Jangan banyak mikir. Ya. Jangan overthinking. Ya. Terus kemudian juga yang berikutnya adalah anak muda. Ya. Tetap kita harus menghormati yang lebih tua, senior, khususnya orang tua kita. Iya, orang tua. Gitu. Ya. Jadi apa artinya sukses? Kalau kita tidak memuliakan orang tua. Betul. Dan memuliakan orang tua itu juga akan membawa kebaikan buat kita, dimudahkan. Betul. Itu. Sepakat itu.
Bang, kalau misalnya jangka waktu gitu bang, kan tadi bilang do now, lakukan sekarang. Ada term tertentu nggak? Misalnya dalam 2 tahun usaha ini gagal, mendingan ganti bidang usaha lain atau tetap stay di usaha tersebut? Kalau gini, yang penting kan kalau berusaha itu kan kita harus happy. Iya. Kalau nggak happy jangan diterusin. Jadi itu yang pertama, happy dulu. Happy dulu. Ya. Meskipun nggak profit. Gini, yang penting kan gini, happiness itu ya itu tidak selalu dilihat dari sisi finansial. Iya, betul. Ya. Nanti namanya rezeki itu akan datang. Tetapi juga kita juga dikasih pikiran, dikasih kemampuan untuk membaca satu informasi. Ya. Jangan pernah kita menganggap bahwa jadi intinya kalau saya tetap bergerak. Oke. Tetap bergerak ya, pasti Jangan akan nemu. Jangan nyerah, terus saja. Tetapi juga kita dikasih kemampuan itu untuk melihat kalau ini bisnisnya sudah terlalu persaingannya atau dan lain sebagainya, ya jangan diterusin. Gitu. Tapi kan kalau itu ada alternatif, kalau nggak ada alternatif, nah untuk membuka peluang mendapatkan satu alternatif, ya networking. Betul. Kembali lagi ya. Ya kan? Karena itu akan dapetin opportunity. Ya, dan juga kalau ada masalah, networking ini juga yang akan menolong. Betul. Gitu. Betul. Jadi, tapi juga jangan kebanyakan. Jadi jadiin dulu satu sukses. Gitu. Kalau nggak sukses ganti. Nanti itu 2 tahun atau ada jangka tertentu nggak bang masukan? Saya sih bebas. 2 years, 3 years bebas saja ya. Makanya kita harus banyak dapat informasi bisnis ini betul. gimana, kita lihat benchmarknya segala macam. Gitu. Terakhir Bang Silmi, masih ada apa namanya ya, pencapaian yang ingin Bang Silmi lakukan dalam 5 tahun ke depan? Selama saya sehat, saya ingin terus berkarya. Di bidang? Apapun. Apapun. Saya nggak pernah milih-milih. Nggak ada preference. Pokoknya saya semakin bermanfaat, saya semakin happy. Gitu. Mungkin jadi menteri ya. Kita aminkan bareng-bareng teman-teman. Bang Silmi Karim, terima kasih sudah menjadi tamu MHM Podcast kali ini. Dan teman-teman MHM Podcast, jangan lupa klik subscribe dan YouTube-nya Air Mayudi.